Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Bapak jamaah pengesan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini atas izinnya kita bisa berkumpul terus dan mencari ilmu. Alhamdulillah, jadi kesehatan itu penting juga, kesempatan juga penting. Dari itu kita syukuri pada malam hari ini kita termasuk orang-orang yang masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti pada malam hari ini kita masih istiqomah dalam bersilaturahmi dan bersilaturahmi. Bapak jamaah pengesan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang beriman hendaklah kita ini bisa membagi waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal 'asri demi waktu. Jadi kita ini waktu itu macam-macam. Jadi awake dhewe ini waktunya dewe-dewe. Kondisi kita masing-masing juga berbeda-beda. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan demi waktu. Jadi kalau orang Islam bisa menggunakan waktunya dengan baik, insya Allah akan beruntung. Jadi apalagi waktu digunakan untuk tawasul bilang tawasul sabr, saling mengingatkan, kesabaran dan ketakwaan, itu akan lebih beruntung lagi ya, di dalam akhirat. Jadi Bapak mungkin kita bisa semaksimal mungkin kelingan waktu terus, apalagi waktu sholat kelingan terus gitu. Waktu bekerja, waktu makan, terus waktu apa-apa kelingan, jadi insya Allah kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Dan waktu apa saja kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Beruntunglah bagi orang-orang yang berpikir. Orang kalau pikir terus waktu itu aku terus untung bisa mikir ya. Waktu itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung kita. Bapak yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada malam ini bagi izin kita beliau yang izin, mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah, dan bagi yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan. Mungkin ini bisa saja. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Kalau baca gitu. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Walidin rahimakumullah. Alhamdulillah
ucap syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan pada kita, khususnya berupa iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat serta para pengikut yang setia menapaki jalan beliau sampai yaumul akhir nanti. Baiklah, kita lanjutkan lagi untuk pembahasan atau pembacaan dari kitab Riyadhus Shalihin. Di malam hari ini kita masuk hadis yang ke-225. Babnya masih bab yang sama tentang larangan berlaku zalim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yazala, tidak henti-hentinya, al mu'minu, orang beriman itu, di dalam fushatin, keluasan, min dinihi, dari agamanya, malam selagi tidak yusib, menimpa daman itu darah, haroman yang haram. Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rawahu Bukhari, disebutkan bahwasanya tidak henti-hentinya seorang mukmin itu senantiasa berada di dalam keluasan dalam masalah dinnya atau masalah agamanya, selama ya tidak menimpa padanya itu darah yang haram. Artinya apa? Artinya selama dia itu tidak menumpahkan darah yang haram, nah itu seseorang itu dalam masalah agama itu luas sekali. Nah, bisa berbuat ini itu dan sebagainya dalam masalah beragama itu kan pahala-pahala dan amalan dari yang dia kerjakan itu bernilai pahala yang banyak sekali. Tetapi kalau dia sudah menumpahkan darah yang haram, nah ini nanti kaitannya tidak hanya dia dengan Allah saja, tetapi tentunya dia dengan orang yang telah ditumpahkan darahnya tadi. Ya maksudnya ya orang yang didolimi sesuai dengan babnya itu larang buat dolim. Maka kalau kita ingin agama kita itu luas, leluasa, ya maka jangan sampai sekali-kali kita ini menumpahkan darah. Ya, jangankan menumpahkan darah, ya, kalau kita lihat di hadis-hadis yang lain itu, tatkala kita ini hanya, mohon maaf, hanya coro Jawanya itu ngagari saudara kita dengan besi, itu saja itu haram hukumnya. Awas lu, otak pukul lu, anu pakai pisau atau pakai linggis atau lu pakai hammer itu apalagi ya itu meskipun benar-benar itu kita mengancam seperti itu sudah haram hukumnya. Ya. Apalagi kalau sudah sampai kepada penumpahan darah, gitu. Terus di sini juga ada yang tersirat, menumpahkan darah yang haram. Kalau begitu, apakah ada menumpahkan darah yang halal, gitu loh? Nah, ini tentunya penumpahan darah yang halal itu didasarkan pada hukum had. Ya, kalau seseorang itu berlaku dosa dalam suatu pembunuhan, pembunuhan itu yaitu, maka dia
kalau mau bertobat ya tentunya dengan dihukum kisos. Nah, ini membunuh orang karena dia harus dihukum kisos itu halal, karena memang itu sudah satu syariat yang disyariatkan oleh Allah SWT. Ataupun kalau ada seorang yang berzina kemudian dia itu mau bertobat karena dia seorang yang sudah pernah menikah atau dalam keadaan masih menikah, ya itu tentunya juga tatkala dia dilempari batu, dirajam sampai mati, itu kan juga menumpahkan darah. Tapi itu memang ada syari'nya, ada syariatnya. Ini boleh gitu. Ataupun ya semula dia itu orang muslim, tapi kalau sudah belok, sudah menjadi orang kafir atau murtad, itu juga menumpahkan darah orang murtad itu halal, darahnya boleh. Tapi syaratnya ya tentunya ya dalam pemerintahan Islami, artinya dalam kekhalifahan. Kalau hanya malah seperti sekarang ini, tempat-tempat kita ini kan belum tidak bisa dipraktikkan seperti itu, karena hukumnya itu yang dipakai di negeri kita itu tidak seperti hukum di dalam Al-Quran. Nah maka ya tentunya untuk prakteknya itu ya kita sulit ya, praktek untuk menumpahkan darah yang dihalalkan tadi. Ya paling tidak kita tahu ilmunya saja dulu itu. Siapa tahu nanti suatu ketika kita atau anak turun kita, cucu kita itu sudah bisa menerapkan hukum yang itu di negeri yang memang betul-betul ditandasi dengan syariat Islam lah, itu mungkin bisa kita sampaikan ini kepada anak cucu kita. Masuk kemudian 226 ya, hadis yang terakhir di dalam bab ini dari Khawlah binti Amir al-Ansariyah, ya istri Hamzah radhiyallahu anhu, maaf karena ini perempuan ya, radhiyallahu anha, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna sesungguhnya rijalan, orang-orang, yatahawwaduna, mereka itu bertindak fi mali, di dalam harta Allahi, harta Allah maksudnya, fi mali lain dalam hartanya Allah, bi ghairi hakin, dengan tanpa hak, falahum maka bagi mereka itu annaru, api neraka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Rawahu Bukhari. Nah, di sini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya orang-orang yang bertindak dalam harta Allah tanpa hak, maka bagi mereka adalah neraka di hari kiamat. Nah, harta Allah itu apa tuh maksudnya? Nah, kalau kita lihat ya di dalam apa itu Al-Quran, di sana dijelaskan tentang harta ghanimah, harta fe, dalam rampasan perang. Kalau ghanimah itu terjadinya tatkala peperangan, kemudian dalam peperangan itu musuh kalah, kemudian kocar kacir meninggalkan harta mereka, kemudian hartanya bisa kita ambil. Nah, terus kalau harta fe itu sudah terjadi pertemuan antara dua kelompok muslimin dengan kelompok kafir, sudah mau perang tapi tidak jadi perang. Mereka sudah ketawa-ketawa dahulu, lari kocar kacir, belum jadi perang. Ya maka mereka lari meninggalkan harta benda itu, namanya fe, karena didapatkan tanpa harus terjadi perangan. Mereka sudah takut terlebih dahulu. Ya, nah ini termasuk harta Allah. Kalau seorang itu bertindak dalam harta Allah tanpa hak,
Nah, seperti kemarin di hadis yang terdahulu kan pernah ya ada sahabat yang menyatakan si fulan itu nanti masuk surga dalam perangan tuh ya. Ternyata Rasulullah tidak. Lah mengapa? Oh ternyata dia itu menyembunyikan emas ya, dari hasil rampasan perang kan itu disembunyikan. Nah, mau dicuri tentunya hulu itu, sehingga karena dia hulu itu terus meskipun hanya satu apa kemarin dikatakan sak bluluk itu masih itu ya termasuk mencuri harta rampasan perang. Nah, ini ternyata langsung Rasulullah tahu, tidak harus tahunya Rasulullah itu karena diberitahu oleh Allah SWT. Nah, tidak, dia itu masuk neraka karena apa? Karena sudah mencuri dari ghanimah itu. Nah, maka Yohanes dari hadis ini memang tegas sekali, termasuk hal-hal yang lainnya tentunya kalau kita pakai di zaman sekarang ini mungkin saja kita bisa menerapkannya itu harta-harta dalam infak fisabilillah ya, di infak masjid atau mungkin juga harta umat dan sebagainya. Tatkala kita ini mengambilnya tanpa hak, bukan haknya, itu ya termasuk dalam ancaman dari Allah SWT ini. Lawang itu mereka mengamanahkan pada kita kok untuk apa? Ini untuk sabilillah, itu jalannya Allah. Apa saja misalnya ya, kalau untuk tenaga kebersihan masjid atau mungkin kalau ada TPQ, TPA itu ya untuk bayar ustadznya, untuk transport bagi khotib atau mubaligh atau dalam kegiatan yang memang betul-betul untuk bersama, untuk umat, untuk sabilillah, untuk negara agama Allah ini. Nah kalau untuk pesta-pesta sendirilah bagaimana? Halanya dari mana? Nah, umpamanya ini acara apa? Enggak ada acara apa-apa, wis gampang-gampangnya kita mengeluarkan uang, wis apa-apa, wis iki anu acara apa? Rihlah itu apa? Keluar mungkin ya. Kalau keluar lebih baik ya jangan ambil dari infak masjid. Dari mana ya? Kita iuran atau mungkin apa itu. Ya. Jadi harus ada tempatnya masing-masing. Itu. Jadi dalam hal ini ya kita harus hati-hati dalam pengelolaan harta Allah. Ya, jangan sampai kita mengambilnya tanpa hak. Yohanes untuk bab itu selesai, kemudian kita masuk bab yang selanjutnya, bab yang ke-27 ini, bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan tentang hak-hak mereka serta mengasihi dan menyayangi mereka. Kita bacakan dulu kalam Allahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Wa man, dan barang siapa yu'azzim, dia mengagungkan hurumati, kehormatan Allah ya Allah, fahuwa, maka dia itu khairun, lebih baik, lahu, baginya, inda rabbihi, di sisi di hadapan pemeliharanya, di hadapan pemeliharanya. Surat Al-Hajj ayat 30. Kemudian surat Al-Hajj 32, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa man, dan barang siapa yu'azzim, dia itu mengagungkan sya'airallahi, syiar-syiar Allah, fa innaha, maka sesungguhnya dia itu min,
dari taqwal qulubi. Nah, ketakwaannya hati. Kemudian ayat yang ketiga di surat Al-Hijr ayat 88, wahfid janahaka lil mu'minin. Wahfid, dan rendahkanlah janahaka, sayapmu, lil mu'minin, untuk orang yang beriman. Maksudnya merendahkan sayap itu artinya ya adalah rendah hati itu ya, rendah hati. Dan ayat terakhir di dalam surat Al-Maidah ayat 32, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Man, barang siapa qatala, membunuh, nafsan, ya, seseorang, bi ghairi nafsin, ya, bukan karena membunuh orang itu, bukan karena dia itu membunuh orang itu. Au fasadin, atau bukan karena berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi, faka'an nama, maka seolah-olah dia itu qatala, telah membunuh an-nasa, manusia jami'an, semuanya. Waman, dan barang siapa ahyaha, membiarkannya hidup, ya, faka'an nama, maka seolah-olah dia itu ahyanas, ya, menghidupkan atau membiarkan hidup manusia jami'an, semuanya, memelihara kehidupan manusia semuanya. Nah, dari ayat-ayat ini, ya, berkaitan dengan masalah hasungan untuk mengagungkan kehormatan kaum muslimin, ya, diawali dari keutamaan orang yang mengagungkan apa yang terhormat di hadapan Allah, maka itu lebih baik baginya, ya. Orang-orang yang beriman itu kedudukannya di hadapan Allah termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, karena kemuliaan seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Maka kita juga harus, ya, menghormati orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Itu orang yang bertakwa itu harus kita hormati. Begitu pula tatkala kita ini mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah, kalau kaitan dengan ibadah haji dan dengan dalam syiar-syiar yang lainnya, ini merupakan wujud dari ketakwaan hati seseorang. Kemudian perintah untuk berendah hati, rendah hati terhadap orang-orang yang beriman, itu artinya kita harus bertawadhu. Tawadhu, rendah hati itu beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu kan minder. Kalau rendah hati, orang Jawa mengatakan andap asor. Ya. Andap asor itu ya seseorang yang menempatkan dirinya itu, ya, untuk bisa menghargai orang lain, ya, bukannya terus merasa dirinya itu orang yang paling rendah sendiri, rendah, tapi dia bisa menghargai orang lain. Mungkin kalau pewarah Jawa itu dalam tembang Mocopat itu kan, Masya Allah, kalau karangan dari para pujangga keraton Surakarta itu kan, silahkan.
itu kan juga termasuk karena itu juga dulunya keraton Muslim, kerajaan Islam ya. Itu kan isinya itu juga diambil dari Al-Quran ya. Contohnya dalam tembang Mijil itu loh ya. Dedalane kuno kelawan sekti saking andap asor wani ngalah luhur wekasane. Ini kalau orang ya supaya dedalane kuno lawan sekti. Jalan supaya seorang itu bisa berguna dan bisa sekti bukan berarti terus orang cerdas apa paling pandai enggak. Sakti itu artinya dia bisa terbebas dari api neraka gitu loh. Maksudnya seperti itu. Ya bagaimana caranya supaya kita bisa berguna bagi orang lain, berguna untuk din kita, ya, dan bisa terbebas dari api neraka ya kita harus bisa andap asor. Ya ada orang lain andap asor, bukannya terus adigang adiguno, apalagi aku malu kok enggak boleh. Ya meskipun punya pangkat yang besar, punya kedudukan yang tinggi, tapi bisa andap asor seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para khulafaur rasyidin itu, masya Allah. Nah mereka memimpin negeri yang luar biasa, tapi beliau-beliaunya ini bisa ada masuk terhadap semuanya. Nah itulah ya, apalagi ditambahi dengan wani ngalah luhur wekasane. Nah itu ya, berani mengalah untuk sesuatu yang sifatnya demi kemaslahatan bersama itu. Nah, itu ya, contoh seperti itu termasuk perintah untuk rendah hati. Kemudian yang ayat yang terakhir tadi kaitannya dengan larangan untuk membunuh seseorang. Ya, kalau membunuh seseorang muslim tanpa ada sebab musabab, dia bukan pembunuh, yang dibunuh bukan pembunuh, bukan karena kisos. Nah, ini haram hukumnya. Karena apa? Nabi mengatakan, Allah mengatakan itu seolah-olah dia itu telah membunuh orang seluruh muka bumi ini. Ya. Cuma membunuh satu dok loh, membunuh satu jiwa yang haram untuk dibunuh. Ini sudah dianggap atau seolah-olah membunuh seluruh orang. Nah kalau itu terjadi beberapa waktu yang lampau, tidak hanya satu loh, 6 orang itu loh ya. 6 orang sinten Mas? Masih ingat ya? 6 orang laskar, anggota laskar FPI yang tidak ada niatan apa-apa, tidak ada niatan untuk memberontak, tidak ada niatan apa-apa, cuma mengawal Habib Rizik. Nah, itu saja ternyata dibantai seperti itu. Nah itu bagaimana hukumannya, masya Allah. Kalau cuma satu saja sudah termasuk seolah-olah membunuh manusia seluruhnya kok. Kalau 6, masya Allah luar biasa. Nah maka hati-hati gitu. Hati-hati jangan sampai sekali-kali kita ini mengikuti langkah-langkah mereka, orang suka membunuh orang lain tanpa hak. Nah karena barang siapa yang bisa membiarkan hidup itu yang memelihara kehidupan seorang manusia, nah, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Ini pengertian di dalam surah Al-Maidah ayat 32 ini ya. Maka kalau kita ini memelihara kehidupan itu artinya kita menjaga supaya saudara kita tetap dalam keadaan hidupnya itu aman tanpa ada ancaman-ancaman, entah itu mulai dari yang sifatnya fisik yang ringan-ringan sampai pada pembunuhan. Nah itu berarti dia telah memelihara kehidupan semua manusia secara menyeluruh. Nah berarti pahalanya luar biasa. Jadi untuk itu mari kita berusaha dengan sekuat tenaga kita ini untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menghormati kaum muslimin ini ya. Jangan sampai kita melanggar hak-haknya, karena pada hakikatnya penumpahan darah sesama muslim itu hukumnya adalah haram.
Saya kira untuk malam ini dulu yang saya sampaikan. Insya Allah pekan depan sudah masuk pada hadis-hadis di dalam bab ini. Mudah-mudahan dengan bacaan dari ayat-ayat dan hadis tadi bisa menjadikan tambahnya pengetahuan kita dan iman kita, dan mudah-mudahan kita dibimbing, diarahkan oleh Allah SWT pada jalan yang lurus yang diridhoinya, hingga akhirnya pada untuk usia kita ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Aqul qouli hadza wassalamualaikum. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.